Ya, oke. Terima kasih atas waktu dan ruang di hatinya untuk mata kuliah ini. Kembali lagi bersama Haris Setiawan dalam mata kuliah Hapyo. Kita sudah menyelesaikan setengah semester ya. Jadi kemarin sudah UTS, terus UTS-nya mau tidak mau dalam bentuk asinkron ya. Jadi saya mau minta kalian buat video presentasinya ya, terus di submit ke Google Classroom, dan saya sudah dapat kerjasama yang sangat baik dari kalian, sangat berterima kasih ya. Terus presentasinya juga sudah semua overall sudah baik sekali, terima kasih banyak. eh, Apalagi ya, terus nilainya juga sudah saya sampaikan lewat Google Classroom. Kalau misalnya nanti ada yang berharap dapat feedback lebih lagi ya, mau yang lebih rinci sensei, nah itu bisa saya sampaikan, silakan nanti japri saja ya. Terus termasuk ini juga ya, nilainya juga ya. eh, Penilaiannya itu saya sudah sampaikan di, kalau nggak salah udah ada ya di prosedur untuk UTS itu sudah ada ya. Jadi kalau misalnya berdasarkan itu kayaknya saya harusnya dapat lebih dari ini deh sensei gitu ya. Nah kalau ada yang mau menyampaikan itu juga nggak apa-apa ya, jangan jangan takut-takut, saya nggak akan, oh kamu ini udah dikasih segitu nawar gitu, nggak akan gitu, santai aja ya. Silakan kalau ada yang mau berdiskusi mengenai nilai juga boleh. Jadi pada dasarnya semua itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Maksudnya plus minus gitu ya. Jadi kadang eh, ada yang memang mungkin ini masih masih kelihatannya tuh, saya waktu lihat videonya tuh kayak baca gitu, kesan bacanya kental sekali gitu ya. Kadang dibanding sama temennya yang udah bisa itu ya, mungkin ya udah lebih menguasai materi gitu ya, terus ngobrolnya juga lancar, ada juga yang seperti itu. Tapi yang dilakukan dua mahasiswa ini sebenarnya level gambarinya itu kalau menurut saya sama gitu ya. Yang sekarang eh, cuma bisa baca dulu ya, itu sama orang yang mungkin udah lebih lancar, itu sebenarnya menurut saya ya, itu usaha yang dilakukan itu sama, gambar terunya itu sama, hanya saja mungkin capaiannya yang bisa berbeda-beda. Nah ini yang sebelumnya saya pernah sampaikan tentang parameter ya. Jadi kadang saya nggak bisa menilai ya, maksudnya menilai dengan rinci begitu ya, maksudnya kalau feedback sih bisa sih maksudnya, tapi nggak bisa di saat menilai UTS tuh kesulitan bagi waktunya, karena kalau saya rinci feedbacknya itu eh, saya kehilangan hidup saya gitu. Jadi mohon maklum di situ, kalau nanti misalnya mau feedback yang lebih rinci bisa hubungi saya, tapi bukan berarti kalian nggak bisa dapat ya. Kalian bisa, silakan japri aja, sensei saya mau feedback yang lebih rinci dari presentasi saya gitu. Itu pasti saya sampaikan nanti ya. Terus jadi saya berharap kalian tuh bisa berkembang di level kalian masing-masing gitu kan, beda-beda ya, kemampuannya beda-beda. Nah nanti berdasarkan masukan ya, berdasarkan masukan dan diskusi kita itu, silakan kalian bisa mengupgrade gitu ya. Yang tadinya hanya bisa ya baca dulu lah ya gitu ya, itu nanti ditingkatkan lagi gitu ya. Sebenarnya baca juga gak apa-apa sih, tapi masalahnya kadang ada yang hanya benar-benar baca saja, tidak menguasai isinya gitu. Dan menguasai isinya itu maksudnya bukan berarti bacanya lancar gitu ya, bukan, tapi mengerti apa isinya ya, mengerti dan apa yang mau disampaikan tuh udah tahu gitu alurnya ya gitu. Jadi saya melihat seperti itu gitu.
Tapi ya itu dari sudut pandang saya sih ya, namanya juga saya nggak bisa melihat semua apa yang kalian usahakan gitu ya. Jadi saya berharap sih bisa dengar ceritanya gitu ya hari ini. Jadi gimana kesan-kesannya, kesan-pesan juga boleh deh. Aduh, kaget saya, dikira ada idol yang nonton saya. Pikrista. Iya. Itu caranya gimana ya? Harus pakai itu dulu ya, akun berbayar dulu ya. Saya gratis kan. Oh, gratis. Bisa ya? Ada di Zoom-nya ya? Harus pakai aplikasi lain dulu sensei. Oh, aplikasi yang lain terus. iya iya iya. Biasanya dipakai buat kalau emang kalau ngezoom nih biar suaranya jelas atau dan videonya lancar. Biasanya kalau share screen kan nggak lancar gitu. Oh, gitu. Biasanya pakai ini sih sensei. Aplikasi Biar, yang lain gitu ya. iya. Itu kalau saya ikut seminar gitu mau bolos gitu bisa dipakai gitu ya. Mantap, makasih ya infonya. Ya, jadi apa tadi ya? Iya, jadi saya pengen dengar sih cerita kalian ya selama kemarin ngerjain UTS itu apa aja yang kalian alami, ada kendala apa, terus suka dukanya, kesulitannya di mana gitu ya. Dan itu nanti jadi masukan buat saya juga gitu. Kalau ada video gitu jadi semangat gitu ya saya. Oh, dilihatin sama itu siapa sih? Dava Ini Rentan sensei. siapa? Renka Iwamoto. Oh, saya nggak paham tuh. Ada apa namanya membernya Nogizaka Baptist. Oh, Nogizaka, ya ya ya. Oke Saya oke. masih 17 tahun loh sensei. Iya iya, kejahatan ya berarti ya kalau saya suka. Oke, kalau kalian mah masih boleh ya. Kalau om-om nggak boleh, udah kejahatan ya, udah setengah. Makruh dong nanti puasanya ya. Boleh. Ya Allah. Ya oke, jadi apa namanya? Silakan kalau ada yang mau cerita boleh ya share pengalamannya. Silakan. Siapa? Ada? Kalau saya sih Ya. kemarin yang waktu itu kan saya berdua Mas Eva ya sensei, Mm-mm. sempat kendala di apa di wifi-nya sih. Hmm. Ya screen Oh, oh ya, Seva sama Ibnu itu gabung ya di Zoom ya. ya 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 ya, bagus kok itu. Sip sip. Jadi kendala di sambungan waktu pakai Zoom-nya ya. iya sensei kadang suka saya screen apa share screen sih ilmunya belum nongol share screen saya Ya ya ya. Oke oke kayak oke. gitu kadang sih. Ya, sip sip sip. Ada lagi yang lain? Silakan. Kalau saya tokonya kemarin tutup sensei jadi nunggu buka dulu. Kenapa? Tokonya tutup jadi nunggu buka dulu. Tokonya tutup. Biar bisa ambil gambar ya. Oh, oke oke, sip sip. Ya itu kendala teknis ya. Sip, makasih Darmawan. Ada lagi yang lain? Kalau saya mungkin karena belum terbiasa depan kamera ini kali sensei, jadi Iya iya. kemarin tuh pembukaan aja ngulang kayak 2 hari. Iya 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 Dan iya. maksudnya apa ya, kayak nggak kebiasa aja gitu. Oke jadinya oke, sip. belum belum lancar gitu kan. Betul betul, ada kelihatan. Tapi Putra udah bagus banget sih ya, lucu ya, maksudnya ada apa namanya, bagian-bagian tuh yang saya jujur terhibur gitu. Makasih Putra. Terima kasih Iya. sensei. Sip sip. Ada lagi yang lain? Kalau saya sensei, Ya, masalah di rekamannya sensei. rekamannya ya. Oke Ya, oke. jadi saya nyari waktu yang sepi gitu. Jadi saya rekamannya malam-malam. Jadi Oh iya ya. gimana ya? Oh, jadi ekspresinya nggak keluar gitu sensei. Susah Jadi buat ini ya, datar aja. buat maksimal ya. Oke sip. Karena nggak bisa keluarin suara yang keras gitu sensei.
Ya, 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 ya. Oke, sip, sip. Betul, betul. Saya juga tiap minggu kan ngerekam ya buat vlog. Itu kadang tetangga depan saya tuh suka berisik gitu. Kadang masuk suara anak kecilnya gitu. Kadang saya saking keselnya, udah lama gitu saya tungguin gitu ya, dia masih, ya namanya anak kecil ya, jadi susah. Kadang saya pengen ke depan gitu, saya sekap dulu anak kecilnya gitu. pikiran pikiran saya jahat lagi saya. tengah rekaman itu ada suara motor Nah, lewat. iya, betul Jadi ya. kesel, ngulang lagi. Ada tetangga depan saya anak kecilnya, tetangga samping saya itu suaranya ini suara motornya, suara Vespa itu loh, Vespa yang zaman sekarang kan pasti itu knalpotnya kan yang beda tuh. Kember. Knalpot fuckboy. Nah itu pasti kalau sore itu ada deh kayak gitu. Jadi ya emang sih ada kendala teknis juga ya. Sip, makasih Diki. Silakan yang lain, ada lagi. Saya paling ngomongnya sih apa namanya, memang gak biasa ngomong Iya. lama-lama jadi kamu aku. Iya. Mungkin Dava bisa pertama mungkin bisa memanfaatkan naskah dulu sih kali ya. Dava kan cenderungnya pengennya langsung gitu ya. Ya, soalnya kemarin saya bingung juga mau nulis naskah, kayak bingung dari mana, terus dari mana, tengahnya gimana, akhirnya Oke, gimana. oke. Jadi kayak saya ya udahlah apa namanya, ya gitu aja lah, saya bikin kayak langsung Iya. gagal ulang. Oke. Sip. Itu Jadi juga. nggak mau. Iya, makasih Dava. Itu nggak jelek sih, maksudnya hanya saja untuk kalau misalnya pembicaraannya itu lebih terstruktur, itu orang yang dengar pun bisa lebih mudah menerimanya gitu ya. Jadi bukan berarti apa namanya yang Dava buat itu sama sekali nggak oke gitu, nggak juga. Ada apa namanya, spontanitas juga dibutuhkan ya, nanti ketika sudah terbiasa dengan naskah mungkin nanti pas jadi lebih mudah improvisasi gitu kalau untuk Dava mungkin ya. Oke. Terima kasih. Sip. Sarannya, sip. Jadi kalau misalnya untuk yang bingung sama apa namanya, mungkin bisa mulai dengan membaca naskah ya, dan membaca itu nggak salah, tapi supaya bisa menyajikan dengan baik harus bisa menghayati proses bacanya itu ya. Jadi harus menguasai gitu apa yang akan muncul setelah kalimat ini, apa yang muncul setelah kalimat itu gitu kan. Alurnya harus paham. Terus apa namanya, saya jadi grogi diliatin sama Nogizaka. Yaudah, saya matiin aja. jangan ya. Aduh. Ya, apa namanya, apa tadi itu kan lupa. Iya, bisa mulai dari naskah dulu. Terus naskahnya kalau awal murni baca ya nggak apa-apa, tapi setelah itu dikembangkan lagi ya, baca berulang kali sampai bisa menghayati isinya. Nanti pas waktu presentasi itu saya yakin bisa lebih menghayati ya, jadi bisa. Dan kalau sudah menguasai naskahnya itu ruang di hati kalian untuk lebih berekspresi itu pasti ada gitu ya. Jadi ada kemungkinan kalian tidak bisa berekspresi itu ya macam-macam. Salah satunya tadi Diki ya, ada lingkungan, faktor lingkungan ya, sekitarnya nggak mendukung. Ada juga kalau dari internal ya, kita tidak atau belum menguasai naskah yang kita mau sampaikan gitu ya. Itu mungkin faktor-faktornya. Oke, makasih. Ada lagi yang mau ngobrol? Kalau saya biasanya juga nggak fokus gara-gara kan saya sambil main game, nggak fokus gitu. Sambil apa? Pas harus Nggak kedengeran? kedengeran nggak sensei? Oke, kedengeran. Saya kemarin tuh agak kurang fokus buat ngeliat ke kameranya karena gara-gara pertama kan saya nggak terbiasa juga ngomong depan kamera. Terus yang kedua karena saya sambil main game saya nggak bisa multitasking gitu.
Oke oke oke, sip sip ya, makasih Adrian Rifki ya. Ya ya, jadi memang nggak bisa ngobrol di depan kamera itu ya wajar sih ya, jadi bukan bukan karena ini mata kuliah bahasa Jepang jadi gitu ya, nggak juga. Kalau pakai ngomong pakai bahasa Indonesia juga sebenarnya kan gitu ya, apa namanya, ada perasaan ya malu, terus ya mungkin jadi muncul banyak apa ya, insecurity, kekhawatiran gitu ya, gitu. Jadi wajar sih kalau itu. Nanti kalau lama-lama kayak saya udah biasa gitu ya, muncul di depan kamera udah biasa switch apa namanya, untuk jadi ya ngomong sendiri gitu ya, itu udah biasa gitu. Itu memang perlu membiasakan diri. Jadi wajar kalau sekarang kan baru pertama kali gitu kan ya, jadi apa namanya, ada perasaan seperti itu nggak apa-apa, wajar. Tapi supaya bisa meminimalisirnya ya itu tadi, harus banyak latihan ya, banyak latihan, banyak tampil begitu, seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ngobrol? Silakan. Ada Ya, itu tapi sih sensei, silakan. kayak kadang perfeksionis gitu kan, saya kadang agak sedikit perfeksionis, jadi kalau misalnya salah dikit ngerasa kayak mengulang lagi ngulang lagi. Iya, 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 itu juga ada positifnya, ada negatifnya ya. Jadi apa namanya, bagus sih, bukan hal yang jelek ya, tapi karena itu jadi mungkin perlu energi dan waktu yang lebih banyak gitu ya, supaya bisa menampilkan yang maksimal begitu ya. Tapi itu bagus ya, silakan dipertahankan. Tapi kalau terlalu dikuasai oleh itu susah juga sih ya. Kadang saya kan bikin vlog itu mulai tahun berapa ya, 2000. Kalau catatan hariannya sih yang saya publikasiin udah dari 2015 ya. Tapi dalam bentuk video itu saya ngobrol gitu tentang keseharian saya dalam bahasa Indonesia ya, bukan bahasa Jepang. Itu mulai tahun 2019 apa? Kalau nggak salah udah, jadi udah sekitar 2 tahun. Ya sekitar 2-3 tahunan ya. Itu awalnya parah banget ya. Jadi kalau saya lihat video saya yang paling awal itu ya, itu benar-benar apa ya, ini apaan gitu. Jadi memang ada prosesnya begitu gitu. Kadang kalau kita ngikutin, kalau punya energi dan waktu untuk bisa bikin sesuatu yang sempurna itu oke. Tapi kalau di saat itu kita hanya dituntut paling nggak ya udah produktif dulu, nah itu mungkin level capaiannya perlu diturunin sih kalau menurut saya. Jadi nggak didominasi sama perasaan mau yang bagus, paling bagus. Itu bagus sih sebenarnya, cuman kadang jadi karena terlalu didominasi sama itu jadi capek juga gitu ya. Mungkin Taki juga ngerasain gitu. Oke, makasih Taki. Silakan yang lain, ada yang mau cerita lagi? Oke ya, ada yang ini nggak, yang sebenarnya saya nggak puas sama nilainya sensei, ada nggak? Nggak apa-apa sih, ngobrol aja. Atau ada yang apa namanya, ya kayak gitu sih maksudnya. Tapi ya mungkin susah ngobrolnya juga ya. Nanti kalau ada itu sama sekali nggak apa-apa ya, silakan ngobrol aja ke saya. Nanti sensei, saya udah begini nih usaha yang saya lakukan, tapi nilainya yang sensei berikan segini, saya berharap dapat sekian karena apa gitu ya. Itu silakan ngobrol aja ya, begitu. Ada lagi yang mau cerita? Silakan. Kesan pesan suka duka kemarin UTS. Oke ya, kayaknya udah cukup ya. Terima kasih banyak masukannya, itu juga feedback buat saya ya. Jadi kemarin juga ada sih mahasiswa yang nanya, sensei saya mau feedback yang rinci dong gitu. Ada beberapa dan sudah saya berikan. Jadi nanti kalau kalian mau
feedback yang lebih rinci itu bisa menghubungi saya, jangan takut-takut ya. Oke. Nah, kalau sudah tidak ada yang mau cerita lagi mengenai kesan pesan atau suka duka kemarin UTS, nah saya mau ngomongin untuk kedepannya bagaimana nih gitu ya. Jadi kalau kemarin itu kan intinya kalian saya minta untuk produktif dulu ya, yang penting menghasilkan dulu gitu. Jadi kalau mau baca boleh ya, bebas banget ya. Dan kedepannya juga sama sih, masih bebas ya, jangan khawatir ya, masih saya bisa menyesuaikan ya. Silakan kalian bebas mempresentasikan tentang sesuatu ya. Tapi saya juga menyediakan challenge gitu, menyediakan tantangan untuk kalian ya. Tantangan yang pertama adalah mempresentasikan satu produk ya. Jadi kalian ibaratnya itu sales marketingnya gitu, sales marketing dari produk itu, dan mempresentasikan produknya supaya produknya itu dibeli orang gitu ya. Jadi mempromosikan gimana caranya memasarkan sebuah produk ya, mempresentasikan. Jadi mendeskripsikan kebaikan dari produk tersebut, terus manfaatnya gitu ya, terus misalnya bahan-bahan yang ada di dalamnya gitu juga bisa. Jadi pertama itu challenge-nya ya. Terus yang challenge yang kedua adalah membuat presentasi kalian sebagai sales marketingnya Unsada. Gimana caranya mempresentasikan Unsada ke orang lain gitu, supaya misalnya ya, supaya ada anak SMA, lulusan SMA yang masuk ke Unsada, atau ada perusahaan yang ingin bekerja sama dengan Unsada gitu ya, dengan melihat presentasi itu. Jadi itu challenge-nya, ada dua ya. Yang pertama presentasi mengenai pemasaran sebuah produk ya, yang kedua pemasaran Unsada. Tapi ini bukan kewajiban, sekali lagi bukan kewajiban, kalian tetap bisa bebas menentukan temanya, tapi kalau bisa menjawab tantangan yang saya berikan, itu saya akan berikan apresiasi yang lebih, dan dengan proses itu kalian juga pasti bisa mendapatkan capaian pembelajaran yang lebih begitu. Oke, kira-kira ada komentar mengenai rencana kegiatan kita ke depan? Mau tanya sih. Silakan. Nah, yang tadi itu maksudnya yang marketing itu tuh dalam bentuk video atau kayak langsung gitu ya, Sensei? Oke, makasih. Bentuknya sama sih seperti kemarin ya, masih bebas mau pakai PPT, terus presentasi sinkron ya, atau mau pakai PPT yang dikasih suara terus dikonvert ke video, terus nanti kita nobar video itu juga oke. Atau bentuknya video yang bentuk yang lain juga nggak apa-apa gitu ya. Baik, Sensei, terima kasih. Oke ya, makasih banyak Sensei, ya. Silakan. untuk yang produk itu kan kita jadi kayak sales gitu ya. Ya, Nah itu kalau misalnya kita langsung bawa produknya gitu Sensei, bawa fotonya. nggak usah pakai PPT. Oh, bawa produknya gitu gini ya. Dia bawa produknya. Iya, boleh. Ya gitu, ya kayak gitu. Ya, misalnya hai minasang kochirawa iPhone des gitu ya. Iya kayak gitu. Ya boleh, nggak apa-apa. Coba gimana caranya ya, silakan. Jadi bentuknya masih sama seperti kemarin sih, bebas ya. Mau gimana pun itu bisa, asalkan gini, yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya ingatkan, bahwa presentasi itu sebenarnya ya menyampaikan informasi sih ya, tapi kita juga harus bisa menarik perhatian orang gitu. Caranya macam-macam, ada yang
Kayak saya kemarin misalnya kalau kalau kuliah ini pakai kacamata hitam terus pakai filter apa kelinci gitu kan, ya itu juga salah satu cara ya. Kalau di awal kan oh itu senseinya pakai begituan, kan jadi lebih fokus gitu ya, bisa melihat saya gitu ya. Ada juga dengan cara visualisasi yang lebih kreatif lagi, misalnya pakai montage itu kayak apa sih yang film gitu yang misalnya Unsada gitu, lihat gedungnya gitu ya, ada juga yang begitu, ada juga yang pakai visualisasi lain ya, memanfaatkan fungsi-fungsi yang ada di PowerPoint juga bisa ya. Jadi caranya macam-macam, silakan kalian bisa mengeksplor ya kemampuan kalian supaya bisa lebih kreatif dalam menyajikan sebuah presentasi ya. Jadi saya berharap sih bukan hanya sekedar menyampaikan ya untuk kedepannya ya. Jadi ada apa ya, usaha kalian itu gimana caranya menarik perhatian penonton atau pendengarnya dan mempertahankan moodnya gitu. Susah ya, buat saya juga susah sih. Jadi bukan berarti saya udah ahli dalam hal ini, bukan ya, saya juga masih belajar ya. Gimana caranya supaya bisa menarik perhatian orang, itu juga perlu dipikirkan ke depannya gitu ya, untuk tugas selanjutnya, untuk proyek selanjutnya kayak gitu. Oke ya, ada lagi pasti punya banyak kekhawatiran sih saya pikir, tapi bisa kalian sampaikan ya, jangan khawatir. Ada lagi? Oke. Ya nanti misalnya ada, dan ini ya, saya kemarin itu kan boleh pakai naskah yang udah jadi, sekarang juga boleh sih, nggak apa-apa, untuk kedepannya juga boleh. Hanya saja kemarin itu saya melihat ada presentasi, nggak 1-2 sih, lumayan banyak itu, ada juga yang pakai bahasanya tuh bahasa Jepangnya bagus, hanya saja sepertinya bukan bagian dari mahasiswa itu gitu. Jadi ya itu tadi, hanya baca saja gitu ya. Jadi kadang ada istilah-istilah yang sulit gitu, yang kadang saya pun kadang nggak paham gitu, itu apaan gitu. Ya sebenarnya ya itu untuk latihan nggak apa-apa, hanya saja untuk kedepannya saya berharap mahasiswa itu bisa berusaha. Tetap ini harapan ya, bukan kamu harus begini, bukan, ini harapan saya. Saya berharap mahasiswa bisa berusaha lebih, ada usaha untuk memodifikasi bahasa Jepangnya. Jadi nggak mesti pakai bahasa Jepang yang mewah gitu loh, pakai bahasa sendiri aja yang sederhana gitu. Justru dengan begitu kalian bisa lebih melatih memberdayakan bahasa Jepang yang ada di dalam diri kalian sendiri gitu. Jadi tidak mengandalkan informasi dari luar. Jadi harapannya itu, bukan keharusan ya, bukan. Jadi saya berharap kalian bisa lebih menggunakan bahasa kalian aja sendiri, nggak apa-apa, yang sederhana, pakai hanya sekedar arimas, imas gitu ya, itu juga nggak apa-apa. Korewa iPhone desu, iPhone wa sugoku ii desu, misalnya kayak itu. iPhone no size wa chisai desu ga sugoku benri da to omoimasu, misalnya. Saikin no keitai denwa wa ookii desu, ookii kara taihen desu, misalnya ya, kayak gitu. Itu juga udah cukup sih menurut saya ya. Jadi daripada menggunakan bahasa Jepang yang udah jadi misalnya ya, tapi kita nggak paham semuanya gitu, itu yang kadang kalau untuk latihan itu nggak apa-apa, tapi untuk kedepannya supaya kalian bisa lebih mencapai mendapatkan capaian pembelajaran yang lebih, itu coba nanti dipikirkan juga untuk naskahnya, dimodifikasi gitu loh. Jadi disederhanakan aja, nggak apa-apa. Jadi nggak mesti pakai yang istilah-istilah yang sulit gitu. Saya pikir kalau istilah-istilah yang sulit juga kan kadang kalaupun kita bisa sampaikan tapi kita nggak ngerti juga sayang gitu ya, kayak gitu. Oke. Ada lagi yang mau tanya atau berkomentar, silakan untuk kedepannya.
ada ya. Jadi kira-kira ada bayangan nggak ke depan mau mau mempresentasikan apa? Kalau saya sih paling yang tadi tantangan sensei. Oh, Sensei, mantap. saya mau nanya sensei. Silakan Seva. Itu yang tadi yang produk itu sensei, Mm-mm. itu boleh saya kan saya waktu bikin PPT ada produknya gitu sensei. Mm-mm. Boleh saya jelasin ulang kayak gitu lagi boleh nggak sensei? Ya boleh, nggak apa-apa. Oh, baik sensei. Ya. Terima kasih sensei. Oke. Ya, terus yang ya silakan perhatikan hal-hal yang tadi saya sampaikan, misalnya pakailah bahasa Jepang yang mudah dijangkau gitu ya. Jangan, ya kalau bisa ya usahakan gitu ya. Usahakan pakai bahasa Jepang yang terjangkau oleh teman-temannya juga ya. Jadi kalau pakai bahasa Jepang yang terlalu canggih juga kadang ada juga pasti. Kadang saya juga nggak paham gitu ya. Jadi silakan disederhanakan aja supaya bisa dimengerti sama semua kan. Kalaupun pakai bahasa Jepang yang canggih, terlalu canggih juga kadang kalau yang nonton nggak paham juga kan tujuan dari presentasinya jadi beda gitu. Ya. Terus saya harapkan yang setengah semester kemarin itu yang menurut saya kurang produktif ya, yang di akhir belum bisa hapyo, itu paling nggak harus ada ini ya, revenge gitu, kayak jangan sampai saya menilai kalian tuh ya memproduksi ininya lama gitu ya. Coba tunjukkan ke saya bahwa kalian tuh juga produktif di setengah semester yang akhir ya. Itu saya harap kalian bisa latihan lebih banyak lagi. Silakan dimanfaatkan waktunya untuk banyak mempresentasikan sesuatu. Ini ke depan juga bebas mau presentasi berapa kali juga boleh ya. Gitu. Oke, silakan ada yang mau tanya lagi? Oke ya, jadi hari ini saya juga nggak lama-lama ya, tapi sebenarnya saya mau nunjukin slide yang sebenarnya sudah pernah saya tunjukin sih, tapi untuk untuk sekedar menjaga-jaga ya. Jadi saya tunjukkan lagi sekali lagi supaya nanti saya juga sampaikan ini di ininya ya, di Google Classroom-nya, supaya bisa akses lagi ke informasi ini. Jadi ini yang saya sampaikan waktu tatap muka ketiga dulu ya, udah pernah. Sebenarnya ini juga sederhana ya. Jadi ini semacam template ya. Jadi kalian bisa menggunakan kata-kata yang ada di sini itu disusun satu persatu, di pick up ya satu persatu untuk menyusun naskah kalian sendiri gitu. Terus untuk demonstrasi menyusun naskah dan PPT juga sebenarnya kemarin dulu ya udah pernah saya bikin kontennya, ada 2 ya, tentang sumo dan tentang apa kalau nggak salah lupa, tentang itu handlebar sepeda ya, itu ada. Jadi silakan bisa lihat juga. Semua demonstrasi itu juga ditulis pakai ini ya, pakai bahan dari sini gitu. Jadi seperti yang sudah kalian tahu juga ya, pada dasarnya dibagi menjadi 3 ya. Hapyo itu ada pembuka, terus isi dan penutupnya, intinya begitu. Nah untuk pembuka itu terdiri dari 4 bagian kalau menurut saya ya. Jadi pertama ada persalaman, terus ada jiko shokai, terus ada pengenalan tema presentasi itu ya pada saat itu, dan ditutup dengan yoroshiku onegaishimasu. Ini bisa dimodifikasi ya, bebas. Bukan berarti harus ngambil dari sini, bukan. Ini sebagai referensi kalau kalian bingung gimana openingnya gitu ya. Terus kalian juga bisa gabung-gabungkan dengan ekspresi yang lain ya, tentu saja boleh. Yang kayak persalaman ini juga disatuin juga boleh. Minasan konnichiwa, domo, o genki desu ka? Nah, itu semua juga satu paket dapat semua ya. Kira-kira seperti itu. Terus ini contohnya juga sudah saya cantumkan, jadi nanti silakan bisa kalian lihat lagi. Jadi kenapa saya munculkan ini lagi? Karena kemarin waktu UTS saya lihat ada
mahasiswa itu yang bikin naskah sendiri ya, inisiatifnya bagus, hanya saja karena apa ya, mungkin belum lihat materi yang ini, jadi agak sedikit kadang ada ekspresi yang nggak lazim gitu ya. Jadi mungkin dengan saya tunjukkan sekali lagi bisa mengingatkan kembali, oh ada template seperti ini, saya pakai nanti gitu ya. Terus pada saat menyampaikan konten ini, isinya ya, di bagian tengah isinya itu sebenarnya menyusunnya sama dengan menyusun sakubung dulu ya. Kalian juga belajar sakubung kan semester kemarin ya. Pada dasarnya sama. Jadi kayak misalnya buat pertanyaan dulu untuk dijawab sendiri ya, itu juga seperti itu sama. Terus dalam presentasi itu supaya bisa presentasinya hidup ya, itu bisa memanfaatkan ini interaksi dengan penonton atau pendengarnya ya. Kayak seperti ini misalnya, minasang nani nani o shiteimasu ka gitu ya. Jadi tanya aja random ya apa gitu ke pendengar atau penontonnya. Jadi bagian interaksi ini juga sangat penting sekali ya. Jadi bukan satu arah aja presentasi itu. Kesannya kan begitu kalau presentasi ya, tapi akan lebih baik lagi kalau ada interaksi gitu. Terus ini contohnya ya, contoh yang gampang. Terus ini penutupnya. Nah, kalau penutupnya itu sama sih, ada tersusun dari 3 bagian ya kalau menurut saya. Pertama kita flashback dulu, udah ngomongin tentang apa aja nih hari ini ya. Kyowa nani nani ni tsuite hanashimashita. Terus bisa juga berkomunikasi lagi sama penonton atau pendengarnya. Do deshita ka? Ikaga deshita ka? Minasan do omoimasu ka? Gitu ya. Kalau sepeda ya, jitensha ni noritaku narimasu ka? Gitu. Apa jadi mau naik sepeda gitu ya. Terus terakhir ditutup dengan terima kasih. Ya. Nah, ini juga sekedar referensi. Nanti kalau misalnya kalian punya susunan yang lebih baik lagi, itu silakan dipakai, nggak apa-apa. Terus ini contohnya ya, sudah ada juga, silakan kalian bisa gunakan. Dan terakhir adalah ketika runutan ketika kalian ingin bertanya atau berkomentar. Ini zoomnya kalau habis nanti silakan gabung lagi di link yang sama ya. Jadi kemarin itu sudah aktif sekali ya, setelah teman kalian presentasi, kalian tanya, berkomentar. Mungkin kebanyakan yang tanya kali ya, kalau komentar kayaknya masih sedikit. Itu sudah bagus sekali, tapi akan lebih baik lagi kalau dilakukan dengan runutan seperti ini. Pertama, sebelum kalian bertanya atau berkomentar, itu bisa berterima kasih dulu kepada temannya, mengapresiasi dulu ya. Makasih ya udah hapyo, makasih tadi bagus banget misalnya. Jadi sekalian kasih komentar juga boleh ya. Oke. Ya, jadi waktu kemarin itu kalian udah cukup baik sekali. Waktu bertanya, berkomentar juga udah bisa ya. Makasih ya hapyonya gitu ya. Itu udah bagus. Nanti kalau ada yang mungkin ya belum, ada juga yang belum terbiasa, nggak apa-apa, nanti coba aja waktu komentar atau bertanya ya. Pertama berterima kasih dulu atas presentasinya ya gitu. Terus bisa juga kasih komentar langsung juga nggak apa-apa. Nah terus waktu mau bertanya itu bisa juga mengumumkan dulu ya, saya mau tanya ya gitu. Chotto hitotsu shitsumon ga arimasu misalnya, itu bisa kayak gitu. Atau itten shitsumon shitai to omoimasu. Itten itu 1 poin gitu maksudnya ya. Bentar. Atau hitotsu komento shitai to omoimasu gitu juga bisa ya. Jadi terus baru bertanya atau baru berkomentar gitu ya. Nah, di akhir itu kan kalau dalam bahasa Indonesia ada biasanya gini, iya itu aja pertanyaan dari saya gitu kan ya. Nah kalau dalam bahasa Jepang itu sebenarnya hai shitsumu wa sore dake desu gitu, itu sebenarnya masih nyambung aja sih.
orang Jepang masih ngerti, oh gitu doang ya, itu doang ya pertanyaannya gitu, itu masih paham. Tapi sebenarnya kalau di dalam konteks komunikasi bahasa Jepang itu nggak lazim sebenarnya bilang hai semua sore dake desu gitu. Kalau saya sih nggak pernah dengar gitu. Kalaupun mau bilang shitsumon wa ijo desu arigatou gozaimasu gitu aja sebenarnya. Komento wa ijo desu arigatou gozaimasu. Sebenarnya sama artinya. Pertanyaan saya atau komentar saya itu aja gitu ya. Seperti itu. Jadi silakan bisa menggunakan pola-pola ini untuk bertanya atau berkomentar ya. Contoh-contohnya juga ada di sini ya. Nanti kalian bisa lihat lagi. Nanti saya share di Google Classroom-nya ya. Itu aja sih yang mau saya sampaikan hari ini. Saya tutup dulu. Ya. Jadi kita sudah membahas suka dukanya waktu bikin video presentasi UTS sudah ya. Terus saya dapat masukan, terima kasih dari kalian dari kendala-kendalanya ya. Terus ngomongin proyek kedepannya juga udah tadi ya, seperti apa. Ya, intinya bebas. Tapi kalau mau apresiasi yang lebih itu bisa menjawab tantangan-tantangan yang saya berikan. Kalau misalnya ada di luar dari tantangan itu ya bebas, tapi saya melihat bahwa tingkat kesulitannya tinggi, itu saya pasti kasih apresiasi juga sih, jadi jangan khawatir ya. Terus sekali lagi saya ingatkan di sini kalau kalian bingung ya bisa ambil template yang tadi ya, jadi jangan nggak usah bingung, bisa pakai template yang tadi, tinggal dicomot-comot aja gitu. Ngomongnya sih gampang ya, tinggal comot-comot aja, tapi kan susah sebenarnya ya. Afil ya susahnya, Hapyo itu susahnya saya tahu gitu ya, jadi makanya saya bisa memunculkan lirik-lirik lagu di Story of Hapyo itu, saya paham. Ya kira-kira begitu. Terus usahakan nanti kedepannya menggunakan bahasa Jepang kalian sendiri ya. Boleh sih, iya masih sama kayak kemarin, boleh baca gitu. Tapi kalaupun baca itu paling nggak diresapi gitu, harus bisa udah menguasai isi bacaannya gitu. Jangan murni baca gitu ya. Itu ya masih boleh, tapi usahakan supaya ada perkembangan ya. Kalau misalnya begitu saja nggak berubah ya susah nantinya ya. Kan ini presentasi, kemampuan ngomong di depan banyak orang itu kemampuan yang tempat belajarnya itu kan susih Sulit. sulit ya. Sulit. Astagfirullahaladzim. Dafa kawaii na. Oke, jadi usahakan mempresentasikan sesuatu yang terjangkau sama temennya juga gitu. Jadi kira-kira temen gue bisa nggak nih ngerti nih gitu. Jadi mulai kemarin kan ya udah, yang penting produksi dulu, yang penting jadi dulu, nggak apa-apa. Nah sekarang kita coba pikirkan hal-hal yang lain gitu, yang perasaan yang nonton, perasaan yang denger, kira-kira ini terhibur nggak nih atau menarik perhatian nggak nih gitu ya. Terus pikirkan juga penontonnya bakal ngerti nggak nih kalau saya ngomong gini gitu kan. Itu di selanjutnya, di setelah UTS ini saya berharap kalian juga bisa berpikir ke sana gitu ya, memikirkan sedikit. Jadi nggak fokus ke diri kita sendiri aja, tapi bisa menyediakan ruang di hati untuk penonton, pendengarnya gitu ya. Seperti itu ya. Itu saja yang ingin saya sampaikan ya. Jadi silakan kalian maksimal ya, sekreatif mungkin ya, namanya juga belajar. Salah itu ya salah ngomong sedikit nggak apa-apa, maksudnya sedikit-sedikit ya. Jadi nggak bisa saya juga ngomong begini bukan berarti nanti minggu depan harus begitu, enggak ya, sedikit-sedikit. Saya juga
ada harapan ya, saya berharap kalian bisa sesuatu yang lebih gitu. Tapi saya juga pasti harus menyadari bahwa kalian juga punya kondisi tersendiri ya. Jadi silakan, dalam kita masing-masing punya keterbatasan. Di dalam keterbatasan itu gimana caranya supaya bisa mencapai capaian pembelajaran yang maksimal di sini gitu ya. Gampangnya banyak presentasi, banyak belajar, itu aja. Kalau mau direkap gitu ya, di summarize gitu. Kalau hapyo itu banyak hapyo, banyak belajar. Silakan ya. Udah, itu aja yang ingin saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan dulu atau dikomentari dari kalian? Silakan. Saya mau nanya, berarti yang sekarang ini tugasnya juga bebas juga kan ya? Bebas. Ya. Dan ini buat kapan ya Sensei? Buat minggu depan? Minggu atau- depan dong. Oh, minggu depan. Minggu depan ya. Silakan siap-siap untuk yang mau minggu depan. Makasih Dava ya. Terima kasih. Sensei, Ya, silakan. minggu depan lebaran Sensei. Oh iya ya. Lupa saya. Ya maksudnya ya pertemuan selanjutnya. Oh, selanjutnya. Oke, siap. ya. Ya, hapyo tentang lebaran kalian juga boleh tuh. Aduh, Tadi siapa yang salah? Siapa yang salah? Cara membuat opor ayam kan gitu. Opor ayam no tsukurikata. Hai, mazu ketupat tuh. niwatori o tsukamashou. Sensei, saya boleh tutorial sholat id nggak? Boleh ya? Serius. Kami Nihongo nih ya, Sensei. Nihongo de dozo. Apa? Ya. Sensei kenapa-napa lu? Tahu lu Ki. Apa? Nggak apa-apa. Tutorial ya. Apa aja doanya yang dibaca gitu. Terus kenapa Berapa kali? takbirnya berapa kali kan ya. Terus waktu takbir tuh baca apa saja. Itu kan runutan sebuah kegiatan ya, tutorial. Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa kan Sensei ya? Silakan sekreatif mungkin. Tapi ingat ya, ini kan Pesan. hati-hati, jangan banyak bercandanya. Iya, Karena sensitif. Pak jarang bercanda Sensei. Berarti Kiki fix itu. Sensei udah besok kalau Saya masa beda mau ngasih salah ilmu di Kiki. gedung masa. Oke. Ya, makasih Fix banyak. itu Kiki berarti. Kenapa? Bawain Kiki. Kiki mau bawa itu temanya berarti besok kalau beda. Pertimbangan Sensei, pertimbangan. Iya, boleh. Takut. Temanya macam-macam kue lebaran. Boleh tuh. Temanya Kongguan isi kritik. Nah, Kongguan tuh. Enggak. Sejarahnya Kongguan. Bisa tuh, Kongguan tuh favorit saya. Yang Itu Sensei, cover. kenapa bapaknya nggak pulang-pulang ya? Iya itu Nah. cerita itu. Itu juga boleh dikembangkan ke sana ya. Kono kazoku ni wa. Kenapa covernya selalu lebih dulu? Otosan ga imasen. Naze desho. Nazo desu ya. Jadi teka-teki ya selama ini. Kemana bapaknya? Investigasi aja tuh sekali. Ke pabrik Kongguan. Saya juga pernah itu presentasi tentang Kongguan ya. Jadi tapi pakai bahasa Indonesia sih. Ke orang Jepang. Bapaknya yang motoin. Oh iya benar. Zaman itu belum Bapaknya di ada paling Katanya tripod. bapaknya motoin. Oke, sip, makasih. Ada lagi yang lain mau ditanyakan atau dikomentari? Oke ya, jadi waktunya masih banyak. Waktu mata kuliah ini ya maksudnya. Sampai jam 2 lebih kan ya. Nah, silakan sisanya kalian gunakan untuk berhayal, berpikir ya apa yang mau kalian buat di pertemuan berikutnya ya. Itu saja sih. Sudah tidak ada, berarti tidak ada komentar atau pertanyaan ya. Kalau tidak ada, baik, itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, usahanya ya. Jadi intinya kalau kalian mau dapat yang lebih itu harus bisa sering presentasi ya.
gitu. Intinya begitu, lebih makin banyak presentasi makin banyak yang didapat. Itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otskari sama des, bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sekali sama des. Oh iya, masih jauh kayaknya. Tapi saya paling Kan nanti masih ada bikin salah kan nanti. Waduh, masih ada kuota. Masih ada. Nunggu sampai harga. Ya, tunggu dulu lah nanti. Ya, siap. canda. Ya, makasih ya. Saya Shimas. Hai, mata.